Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Cahyo Triyono. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep database. Definisi database. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terstruktur dengan baik dalam sebuah sistem yang terorganisir. Basis data menyediakan cara untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data secara efisien. Ini biasanya terdiri dari tabel yang terdiri dari baris dan kolom, dan menggunakan struktur yang didefinisikan sebelumnya untuk menyimpan dan mengatur informasi. Kemudian definisi data. Data adalah kumpulan fakta mentah yang dapat dianggap sebagai kenyataan yang belum diinterpretasikan atau diorganisir. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang mempresentasikan fakta atau. Kemudian definisi informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan atau interpretasi data. Informasi memberikan makna atau pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau situasi. Dalam konteks basis data, informasi seringkali diperoleh melalui analisis atau pengolahan data yang telah disimpan dalam basis data. Pemrosesan file tradisional. Pemrosesan file tradisional adalah cara untuk menyimpan dan mengelola data menggunakan berkas atau file terpisah yang terdiri dari catatan atau entry. Dalam metode ini, data disimpan dalam format teks atau binir di dalam file-file terpisah, dan manipulasi data dilakukan dengan membaca atau menulis ke file tersebut menggunakan program aplikasi. Pendekatan ini cenderung kurang terstruktur dan cenderung menyebabkan redundansi data, di mana data seringkali disimpan berulang kali di berbagai file. Kemudian kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama adalah duplikat data atau data redundansi. Karena file-file dan program aplikasi disusun oleh programmer yang berbeda, sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi dalam beberapa file. Yang kedua adalah kesukaran dalam mengakses data. Munculnya permintaan-permintaan baru yang tidak diantisipasi sewaktu membuat program aplikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Yang ketiga, data terisolir. Data terisolir karena data tersebut dalam berbagai file. File-file tersebut mungkin memiliki format data yang berbeda-beda, sehingga sulit membuat program aplikasi baru untuk pengambilan data yang sesuai. Yang keempat yaitu masalah keamanan atau security problem. Tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses seluruh data. Tetapi, sejak program-program aplikasi ditambahkan secara tidak terencana, maka sulit melaksanakan pengamanan data seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan data atau data dependence. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengakses datanya. Selanjutnya yaitu Database Management System. Database Management System atau sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur data dalam suatu basis data. Basis data merupakan kumpulan data yang terstruktur, tersimpan, dan dapat diakses dengan mudah. DBMS memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait data, seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Adapun kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama adalah kecepatan, kemudahan, dan efisiensi ruang penyimpanan. Kedua, redundansi data minimum. Yang ketiga, mempermudah pengembangan aplikasi. Yang keempat, menyediakan backup dan pemulihan ataupun recovery. Yang kelima, menyediakan antarmuka banyak pengguna. Yang keenam, menjalankan batasan keutuhan atau integrity. Yang ketujuh, menggambarkan relasi kompleks di antara data. Dan yang terakhir adalah konsistensi data. Kemudian resiko pendekatan basis data. Yang pertama adalah lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Yang kedua yaitu proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga adalah meningkatnya kompleksitas data. Yang keempat, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kemudian yang kelima, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Dan yang terakhir adalah adanya konflik organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.